Perang Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Ribuan nyawa melayang, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan dunia terjebak dalam ketegangan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dingin. Namun pada tanggal 15 Agustus 2025, sebuah pertemuan bersejarah terjadi di Alaska. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump duduk bersama untuk membicarakan kemungkinan perdamaian. Pertemuan ini memunculkan satu kata kunci yang menggema ke seluruh dunia, kesepahaman. Tetapi, apa sebenarnya makna kesepahaman itu? Apakah ini tanda awal perdamaian atau sekadar diplomasi kosong? Pertemuan antara Trump dan Putin digelar di Joint Base Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska. Lokasi ini dipilih karena alasan strategis, jauh dari Washington maupun Moskow, namun cukup simbolis sebagai jembatan antara dua kekuatan besar dunia. Selama 3 jam pembicaraan tertutup, kedua pemimpin mendiskusikan inti dari konflik Ukraina. Namun, pertemuan berakhir tanpa adanya perjanjian formal. Meski begitu, Putin menyebut adanya kesepahaman yang dicapai, meskipun ia tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan istilah itu. Konferensi pers usai pertemuan digelar singkat, dengan latar sederhana bertuliskan Pursuing PAC. Putin menyatakan harapannya agar Kiev dan ibu kota Eropa tidak menghalangi proses perdamaian. Trump di sisi lain menyebut pertemuan ini produktif dan menegaskan adanya banyak poin yang disepakati, walau ia juga tidak menjelaskannya secara detail. Dalam pidatonya, Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia secara tulus ingin mengakhiri konflik. Namun ia kembali menekankan kekhawatiran sah Moskow, mulai dari ekspansi NATO hingga ancaman keamanan di perbatasan Rusia. Putin berkata, peristiwa di Ukraina berkaitan dengan ancaman fundamental terhadap keamanan nasional kami. Keseimbangan yang adil dalam bidang keamanan di Eropa dan di dunia secara keseluruhan harus dipulihkan. Pesan ini jelas, Moskow menginginkan perubahan radikal dalam arsitektur keamanan Eropa. Bagi Rusia, perang di Ukraina bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal posisi geopolitik dan pengaruh global. Donald Trump, yang kembali berkuasa di Washington, memainkan peran sentral dalam pertemuan ini. Ia menyebut pembicaraannya dengan Putin sangat produktif dan menekankan adanya banyak poin yang disepakati. Namun, publik internasional dibuat bertanya-tanya, poin apa yang sebenarnya dimaksud? Trump dikenal dengan gaya diplomasi transaksional. Ada kemungkinan ia mencoba membuka jalur kompromi dengan Moskow, entah itu dengan menunda ambisi Ukraina masuk NATO, atau bahkan memberi ruang negosiasi soal wilayah timur Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Namun, tanpa partisipasi Ukraina dalam perundingan, sikap Trump bisa dilihat sebagai langkah sepihak yang berisiko. Banyak negara Eropa khawatir Washington dan Moskow mencoba menentukan nasib Kiev di luar meja perundingan resmi. Yang absen dalam pertemuan Alaska adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ia tidak diundang untuk berpartisipasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah perdamaian untuk Ukraina bisa dirundingkan tanpa kehadiran Ukraina itu sendiri? Kiev menegaskan bahwa setiap perjanjian damai harus menjamin keamanan jangka panjang, termasuk perlindungan dari serangan Rusia di masa depan. Lebih dari itu, Ukraina menolak keras gagasan menyerahkan wilayah timur yang telah dianeksasi Moskow. Dengan demikian, kesepahaman Putin dan Trump bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan Kiev. Di Eropa, pertemuan Alaska menimbulkan kegelisahan. Para pemimpin di Berlin, Paris, dan Brussels khawatir Washington akan kembali pada kebijakan isolasionis khas Trump dan membiarkan Rusia mendapatkan konsesi besar. Bagi Uni Eropa, keamanan Ukraina adalah juga keamanan Eropa. Jika Rusia berhasil memaksakan syarat-syaratnya,
bukan hanya Ukraina yang kehilangan kedaulatan, tetapi juga Eropa yang harus menghadapi ancaman Rusia di masa depan. Pertanyaan terbesar adalah, apa arti sebenarnya dari kesepahaman yang diumumkan Putin dan Trump? Ada 3 kemungkinan. 1. Simbolis, hanya diplomasi basa-basi, untuk menunjukkan pada dunia bahwa kedua pemimpin masih bisa berbicara. 2. Strategis, adanya kesepakatan tidak tertulis mengenai masa depan Ukraina, misalnya penundaan masuk NATO atau status wilayah timur. 3. Psikologis, Putin ingin memberi sinyal kepada rakyat Rusia dan dunia bahwa Moskow masih memegang kendali narasi, sementara Trump ingin menampilkan dirinya sebagai pembawa damai menjelang kontestasi politik domestik di Amerika Serikat. Namun, tanpa rincian, kesepahaman ini bisa jadi lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Pertemuan Alaska memang memberi secercah harapan, tapi realitas di lapangan berkata lain. Perang di Ukraina masih berlangsung sengit. Rusia terus menekan di wilayah timur, sementara Ukraina tetap bertahan dengan dukungan senjata dari Barat. Selama tidak ada komitmen jelas, sulit membayangkan perang akan berhenti hanya karena satu kata, kesepahaman. Sebab, inti masalahnya tetap sama, wilayah, kedaulatan, dan sistem keamanan global yang saling bertabrakan. Kesepahaman Putin dan Trump di Alaska bisa jadi langkah awal menuju perdamaian, atau sekadar diplomasi kosong yang akan segera dilupakan. Pertanyaan pentingnya, apakah Kiev dan dunia mau menerima perdamaian yang ditentukan 2 kekuatan besar tanpa suara Ukraina sendiri? Perang Ukraina adalah cerminan perebutan pengaruh global. Dan pertemuan Alaska hanyalah satu bab kecil dari kisah panjang perebutan itu. Akankah sejarah mencatatnya sebagai awal perdamaian, atau hanya sandiwara politik internasional?